Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 24 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Malaikat Penjaga Hidupmu. Malaikat Penjaga Hidupmu. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat ke-18 sampai dengan ke-20. Demikian bunyi firman Allah tentang rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup ini kepada orang banyak." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sejarah mencatat, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan mengirimkan bala tentara malaikat untuk menjaga orang-orang percaya agar tetap hidup di dalam kebenaran. Kami ingin belajar Tuhan tentang malaikat yang jarang dibahas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh setuju bahwa sebagai orang percaya sekian lama kita jarang sekali membahas tentang malaikat. Malaikat yang kita pahami adalah sewaktu Yesus lahir bagaimana malaikat memberitakan tentang kedatangan Yesus itu kepada para gembala, kepada orang majus dalam bentuk bintang. Kepada para gembala itu menyatakan akan kehadirannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh berkata siapa malaikat yang ada pada saat sekarang? Siapa malaikat yang ada pada sekarang? Dan mengapa dulu orang-orang percaya itu lebih banyak bertemu dengan malaikat sementara kita jarang mengalaminya? Kita perlu pahami bahwa pada saat terdahulu Alkitab belumlah sempurna. Sehingga berita-berita firman itu belum tertulis seperti yang kita miliki dalam bentuk Alkitab. Apalagi berkembang sekarang Alkitab tidak hanya dalam bentuk kitab yang ada di dalam bentuk kertas, buku, namun juga sekarang ada di dalam teknologi dan media sosial. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu mengirimkan bala tentara malaikat untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Dan yang menarik di dalam Alkitab, pekerjaan malaikat itu yang pertama, memuji, memuliakan Allah. Yang kedua, melayani orang-orang percaya. Yang ketiga, menyatakan sukacita setiap kali ada orang-orang yang percaya dan bertobat. Alkitab berkata, ada kemudian sukacita besar. Malaikat-malaikat di surga tatkala ada satu orang yang bertobat dan percaya kepada Engkau. Dan yang terakhir yang kita saksikan bagaimana rasul-rasul yang dipenjara dalam Kisah Rasul 5 ayat 18 sampai ke 20 itu dibebaskan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah dari penjara kota. Dan Alkitab mengatakan malaikat Tuhan itu membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar kota. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah malaikat. Dan setiap kali saya berdoa, seringkali saya menyelipkan di dalam doa kepada jemaat, apalagi misalkan kalau mendoakan rumah, dalam syukuran rumah yang akan ditinggali, maka selalu saya punya kebiasaan berdoa bahwa ya Tuhan, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, lindungilah ya Tuhan rumah ini, pagarilah rumah ini siang malam, pagi petang, atas bawah, kiri kanan. Di dalam penjagaan malaikat-malaikatmu yang memagari rumah ini, dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang buruk yang bisa menyentuh anggota keluarga yang ada dalam rumah ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang saat ini, siapa malaikat penjaga hidupmu? Tentunya yang paling utama adalah Tuhan sendiri. Tuhan menjaga kita dan Tuhan juga mengirimkan malaikat-malaikat. Yang saat ini tidak pernah kita ada orang yang kesaksian bertemu dengan malaikat.
Biasanya kalau bertemu dalam mimpi, biasanya malaikat datang kemudian menyampaikan kabar baik. Jadi kalau kita mau membedakan ini malaikat atau suara sendiri atau bagaimana, saya boleh menyampaikan bahwa indikasi malaikat itu kalau berbicara, yang pertama dia memuji dan memuliakan Allah. Dan apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi perlu juga menguji, ini dari malaikat atau suara kita atau dari roh lain. Jadi kalau itu adalah malaikat Allah, pasti beritanya adalah berita kebenaran yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, melebihi daripada malaikat penjaga hidupmu. Saat ini setiap kita masing-masing bisa menjadi malaikat. Dalam artian bukan malaikat seperti roh yang diciptakan oleh Allah. Namun kita bisa dipanggil oleh Tuhan menjadi malaikat-malaikat, menjadi bala tentara Allah. Untuk apa? Untuk melayani orang percaya, untuk memuji dan memuliakan Allah, untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Dan seperti tugas malaikat yang membebaskan para rasul, untuk membebaskan juga orang-orang lain yang di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Dan kita bisa menjadi malaikat. Malaikat buat orang lain. Jadi kalau pada saat ini jangan bertanya tentang mengapa Tuhan engkau tidak tunjukkan malaikat kepada saya untuk menjaga saya, menjaga keluarga saya. Tuhan sudah dengan sempurna menjaga setiap kita masing-masing. Namun ada tugas yang mulia agar malaikat-malaikat itu terasa di zaman ini. Yaitu bagaimana? Engkau dipanggil menjadi malaikat Allah, menjadi pembawa kabar baik, menjadi orang-orang perpanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang lain yang terpenjara. Rasul-rasul terpenjara, betul-betul di penjara, ruang yang berjeruji besi, dan ada kuncinya. Namun saat sekarang banyak orang yang terpenjara di dalam kehidupannya. Terpenjara oleh kekhawatiran, terpenjara oleh ketakutan, terpenjara oleh pengalaman masa lalu yang buruk, terpenjara oleh dendam, terpenjara oleh iri hati, terpenjara oleh keserakahan, terpenjara oleh kebiasaan-kebiasaan berdosa. Kita dipanggil sebagai malaikat-malaikat Allah di zaman ini untuk membawa kabar baik dan melepaskan terali penjara yang mengikat dan membelenggu setiap orang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang yang terpenjara oleh sakit penyakit itu COVID-19. Di sana sini di lockdown, ditutup, dibatasin pergerakan masyarakat oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID yang semakin mengganas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada saat inilah Tuhan membutuhkan para malaikat-malaikat yang tumbuh di zaman yang sulit ini. Engkau bisa menjadi malaikat yang bisa mendengarkan keluh kesah dan pergumulan hidup orang lain, lalu memberikan penghiburan, memberikan doa, dan kalau perlu memberikan bantuan dan dukungan. Ada salah seorang yang datang, Pak Wendy mau minta vitamin. Saya katakan vitamin yang dibagikan 3 dus itu sudah terbagi dan masih ada sebagian yang ternyata sudah mulai kadaluarsa karena di stok sudah 1 tahun yang lalu. Maka saya juga bagikan vitamin di dalam bentuk dana supaya dia bisa beli sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, membagikan vitamin adalah malaikat. Yang menarik, ada seorang anak asuh saya yang dengan kemudian inisiatif dengan beberapa teman, anak-anak sekolah ini mengumpulkan dana untuk teman-teman yang terkena COVID, untuk anggota keluarganya yang terkena COVID. Pak Pendeta, tolong doakan agar kami boleh melakukan tugas ini dengan baik. Anak-anak ini yang masih sekolah sudah menjadi malaikat-malaikat di zaman ini, dan itu begitu indah. Tuhan memberikan malaikat untuk menjaga hidupmu. Namun Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi malaikat-malaikat di zaman ini, di tengah-tengah kehidupan yang susah, untuk menjadi penyalur kasih Allah dan pembawa berita kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang terkena COVID beberapa waktu yang lalu, dan saat ini adiknya meninggal terkena COVID, sementara suaminya juga sedang isolasi di rumah terkena COVID. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan kepada keluarga ini. Hamba-Mu juga berdoa tatkala begitu banyak kesulitan. Pak Pendeta, tolong doakan agar istri saya dapat bekerja di bank kembali, dan usaha saya, usaha bagian spare part kendaraan bisa berjalan lancar. Tuhan lancarkan semuanya. Buat sahabat seperjalanan yang minta didoakan,
agar bisa membayar uang kuliah anak di dalam kondisi ekonomi yang sulit ini. Dan doakan juga untuk suaminya yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan bukakan jalan agar hatinya boleh menerima Engkau dan dana yang dibutuhkan itu dicukupkan. Berdoa juga ya Tuhan untuk hubungan mama anak yang sedang mengalami kerusakan, hubungan yang tidak baik. Engkau juga yang memulihkan hubungan-hubungan rumah tangga yang bermasalah. Kami serahkan ya Tuhan seluruh sahabat seperjalanan dalam ragam dan anekanya masalah kehidupan. Engkau yang hadir, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberi jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah malaikat-malaikat di zaman ini untuk membawa kebaikan kepada orang banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.